Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk pada hari ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi setiap hamba-Mu, setiap hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami sembah Engkau Tuhan,
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita boleh bersama-sama di malam hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu terus-menerus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh mengetahui apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini saya berikan judul Excellent. Kita akan belajar dari 3 orang tokoh Alkitab yang luar biasa imannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita melihat di dalam Daniel, kita melihat bagaimana luar biasanya iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diperhadapkan dengan penyembahan berhala pada saat itu. Mereka disuruh menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Iman mereka diuji pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di masa kini kita juga sebagai orang percaya memiliki banyak sekali tantangan di dalam kehidupan kita. Baik di dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan, di dalam sekolah dan sebagainya, kita memiliki banyak tantangan yang membuat kita untuk memilih. Apakah kita akan memilih mempertahankan iman kita atau lebih suka memilih keinginan kita. Dan pada hari ini kita mau belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk boleh mempertahankan kelakuan yang bersih, untuk boleh mempertahankan iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita mau lihat yang pertama adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang teguh. Kita dapat melihat di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18, saya membacakannya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Meskipun diperhadapkan dengan penyembahan berhala pada saat itu di dalam kekuasaan Raja Nebukadnezar, tetapi mereka tidak mengikuti maunya Raja Nebukadnezar pada saat itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego meski mereka meninggalkan Yehuda, tetapi mereka tidak meninggalkan firman Tuhan. Mereka pada saat itu ada di dalam kerajaan Babel yang menyembah berhala, tetapi mereka tidak ikut untuk menyembah berhala, tetapi mereka menyimpan firman itu. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Di dalam Keluaran 20 ayat 5 dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Mereka sangat tahu akan firman Tuhan ini, karena bagi orang Yahudi firman Tuhan itu selalu disampaikan orang tua kepada anak-anak dan cucu. Dan sampai kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap menyimpan firman ini bahwa tidak boleh menyembah ilah lain selain menyembah Allah Israel, Allah yang benar. Mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berdaulat. Mereka tetap percaya pada kedaulatan Tuhan, mengetahui bahwa rencananya sempurna, bahkan jika itu berbeda. Mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, tetapi kami tetap akan menyembah Allah kami tidak akan menyembah
apa yang Raja Nebukadnezar suruh pada saat itu. Mereka memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Meskipun Tuhan tidak menolong, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka memiliki komitmen yang kuat di dalam keadaan sulit. Bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi situasi yang sulit, keadaan yang sulit, apakah kita tetap mau mempertahankan iman kita di dalam Tuhan atau kita akan melepaskan begitu saja? Padahal sebenarnya Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa saja beralasan banyak untuk mereka akan menyembah patung dari Nebukadnezar pada saat itu. Tetapi mereka tidak melakukannya. Tetapi mereka justru mempertahankan iman mereka untuk tetap menyembah Allah yang benar dan tidak menyembah ilah-ilah lain atau patung pada saat itu. Mereka berani untuk mempertahankan iman apapun resikonya pada saat itu, meskipun ancamannya adalah hukuman dan bahkan kematian. Tetapi kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego bagaimana mempertahankan iman di dalam keadaan yang sulit. Kemudian yang kedua adalah siap menerima resiko. Sadrak, Mesak, dan Abednego siap menerima resiko dari apa yang sudah dipilih mereka, yaitu tetap menyembah Allah yang benar dan tidak menyembah berhala pada saat itu. Kita lihat di dalam Daniel 3 ayat 21 sampai 23 dikatakan, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Mereka mengambil resiko itu. Mereka memilih Allah sehingga mereka mendapatkan resiko. Namanya resiko pasti tidak mengenakan, dan mereka masuk di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Kita harus siap untuk menerima resiko ketika kita di dalam kehidupan kita memilih untuk tetap menyembah Allah yang benar, tetap setia kepada firman Tuhan, tetap mengikuti Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, meskipun ada resiko-resiko yang akan kita hadapi. Di dalam kita mengikut Tuhan, kita juga sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa kita juga akan menderita karena nama Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 41 dikatakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Rasul-rasul justru tidak lari pada saat itu, mereka tidak sedih, tetapi mereka justru bergembira karena mereka layak disebut menderita karena nama Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sudah tertulis di dalam Alkitab, kalau kita mau tetap mengikuti Tuhan, kita akan menderita aniaya. Iman yang Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah iman yang siap mati untuk Tuhan. Mereka memilih Tuhan dan mereka juga siap mati untuk Tuhan pada saat itu. Mereka mempertahankan iman meski kehilangan apa yang dianggap berharga, nyawanya sekalipun mereka mau berikan. Tapi mereka, asalkan mereka tetap menyembah Allah yang benar. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apakah kita justru malah melepaskan Tuhan yang berharga itu untuk hal-hal yang sementara? Tapi di malam hari ini kita mau belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana mereka mempertahankan Allah itu. Mereka tahu mana yang berharga dan mana yang sementara, sehingga mereka tetap mempertahankan iman mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak melepaskan Tuhan itu. Mereka tidak menyembah berhala pada saat itu, tapi mereka kuat imannya di dalam Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita juga dipanggil
untuk tetap berdiri teguh dalam iman kita. Bahkan ketika kita menghadapi tekanan, bahkan penderitaan sekalipun. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan ketika kita menghadapi penderitaan karena nama Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah menghadapi bersama dengan Tuhan. Di dalam Daniel 3 ayat 17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Kemudian Daniel 3 ayat 25 dikatakan, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Luar biasa. Yang pertama tadi bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih Tuhan. Mereka mempertahankan iman mereka di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, mereka siap untuk menerima resiko. Dan yang ketiga adalah mereka menghadapi resiko itu bersama-sama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab bahwa orang yang dikasihi Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami penderitaan di dalam kehidupan mereka. Tapi kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Menderita karena mempertahankan iman harus kita hadapi agar kita dapat mengalami pembelaan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam penderitaan kita. Sadrak, Mesak, Abednego tetap menghadapi perapian yang menyala-nyala. Tuhan bisa saja langsung meluluhkan hati Raja Nebukadnezar untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak lagi berada di perapian yang menyala-nyala. Tetapi Tuhan tetap mengizinkan supaya pada saat itu orang-orang dapat melihat mana Allah yang benar, mana Allah yang harus disembah pada saat itu. Dan kita juga pada saat ini boleh melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa. Dan Dia akan menunjukkan perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Tuhan mungkin tidak menjauhkan kita dari penderitaan, tetapi kita boleh belajar pada saat ini bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita, bahkan di dalam penderitaan kita sekalipun. Kemudian yang keempat adalah melihat perbuatan Allah yang ajaib. Di dalam Daniel 3 ayat 26 sampai 30 yang ada beberapa saya singkat. Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Sadrak, Mesak, dan Abednego melihat perbuatan ajaib Tuhan. Karena mereka memilih Tuhan, mereka menghadapi resiko, kemudian mereka menghadapi resiko itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka melihat perbuatan ajaib Tuhan. Kita dapat melihat keajaiban yang dilihat Nebukadnezar, yaitu ada 4 orang, bukan 3 di dalam tungku. Kemudian tidak ada satupun yang terikat. Keempat orang itu berjalan-jalan di dalam api, tidak ada yang berbaring. Keempat orang itu tidak terluka. Orang keempat tampak seperti putra para dewa. Ini yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar yang pada saat itu belum benar-benar percaya kepada Allah yang benar. Ini saudara, dampak dari mempertahankan iman di dalam Tuhan. Kita dapat bersaksi melalui ketaatan kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego karena ketaatan mereka dapat memperlihatkan bagaimana Allah yang luar biasa itu. Raja Nebukadnezar dapat mengakui kedaulatan Allah. Sadrak, Mesak, Abednego mendapatkan kehormatan yang tidak pernah mereka pikirkan. Karena pada saat mereka memilih untuk menyembah Allah, mereka sudah berpikir bahwa mereka akan mati. Dan tidak ada di dalam pikiran mereka bahwa mereka akan diberikan sesuatu
oleh Raja Nebukadnezar. Tapi karena mereka memilih Allah yang benar, kemudian Tuhan memberikan mereka hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego juga menjadi kekuatan bagi orang-orang Yahudi yang pada saat itu ada di dalam pembuangan, bahwa mereka menyembah Allah yang benar. Mempertahankan iman memang mendatangkan penderitaan, tetapi karena kita mempertahankan iman, kita dapat memuliakan nama Tuhan dan dapat menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita boleh diingatkan kembali untuk memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan, seperti teladan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kiranya kita dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, mempertahankan iman kita apapun resikonya, apapun tantangannya. Kiranya ketaatan kita dapat berdampak dan menjalar bagi orang di sekeliling kita. Mempertahankan identitas kita meskipun kita minoritas mungkin dan terlihat berbeda dari orang-orang yang lain. Karena memang seharusnya kita adalah berbeda. Di dalam Roma 12 ayat 2, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap mempertahankan iman kita di dalam Tuhan. Penderitaan, resiko mungkin akan selalu ada, tapi percayalah Tuhan juga selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita boleh menjalani setiap permasalahan, pergumulan, penderitaan, resiko apapun itu. Kita akan melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat keajaiban Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melihat perbuatan Allah dinyatakan, kita harus memilih Tuhan, menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan, apapun resikonya. Amin. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman percaya kita, dan kita boleh dibangkitkan rohani kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan, untuk kami boleh memiliki iman yang luar biasa, mempertahankan iman kami apapun keadaannya, bahkan dalam keadaan sulit pun kiranya kami boleh dimampukan untuk kami boleh tetap memilih Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan ketaatan kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.